Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini? Sehat semua? Oke. Sebelum mulai pelajaran, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Terus ya, bro. Belum mulai pelajaran ini adalah kita berdoa. Oke, sudah. Hari ini ada apa yang tidak masuk? Ada. Apa yang tidak masuk? Pizza. Pizza. Kenapa pizza? Satu saja. Yang lain berarti masuk semua. Surat keterangan Mirza dari mana? Oh, sudah. Oke. Hari ini Mirza yang tidak hadir. Izin ya. Sebelum mulai pelajaran, monggo Mbak Farah silakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan yang lain. Nyanyi ya. Tua dapat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Oke, yang pertama, kemarin ya kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan. Yang pertama tentang zat makanan, yang kedua tentang organ pencernaan. Oke, sekarang sebutkan yang pertama, Dani. Dani, organ pencernaanmu apa? Yang kemarin sudah dibahas, Dani. Mulut. Oke, Dani tunjuk temannya. Silakan. Ya, kan? Silakan. Organ pencernaan setelah mulut. Tenggorokan atau kerongkongan? Ayo, tenggorokan itu digunakan untuk setelah itu menunjuk temannya yang perempuan. Ya. Hah? Oh, yang perempuan saja, ayo. Ayo ini, Yuni, setelah kerongkongan. Ayo, setelah kerongkongan masuk ke mana makananmu? Kalian bisa menjawab. Ke lambung, setelah lambung. Usus halus dulu apa usus besar? Usus. Sekarang fungsinya, kalian punya mulut digunakan untuk apa selain bicara? Oke, Boka tunjuk saja yang bisa menjawab. Boka kasih hadiah. Ya, Boka punya makanan karena jam siang, Boka sediakan cemilan. Yang bisa menjawab dua organ dan fungsinya. Ya, kalian dapat satu makanan. Es krim. Dapat es krim, cemilan saja. Oke, dua organnya dan sama fungsinya. Ada Kevara. Yang pertama mulut digunakan untuk mengunyah makanan. Oke, tepuk tangan buat para bersama. Sekarang yang kedua, ada lagi dua organ dan fungsinya selain yang disebutkan oleh para. Boka kasih hadiah makanan lagi. Ayo, dua organ dan fungsinya. Ayo, dua organ dan fungsinya. Tadi sudah. Rifki, Fikri. Pertama, lambung. Yang pertama lambung berfungsi untuk Mencerna makanan. mencerna makanan. Yang kedua, Membuang sisa, membuang apa makanan. oke, dukungan buat. Oke, hadiahnya masih banyak. Yang lain bisa ya. Oke, terima kasih. Nah, ya itu adalah tentang organ dari sistem pencernaan yang sudah dipelajari. Ya. Nah, sekarang setelah berhubungan dengan organ, sekarang berhubungan dengan penyakitnya. Ya, yang akan kita bahas berhubungan dengan penyakitnya. Sekarang pertanyaannya, ada yang pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan pencernaan? Raise your hand. Sakit apa? Diare. Ada lagi? Selain sambeli. Asam lambung naik. Ada lagi? Pertanyaannya Boka, sakit gigi merupakan sakit pencernaan bukan? Ya. Ya. Terus berarti semua di sini tidak pernah sakit gigi. Kenapa ada yang sakit gigi? Ada lagi, ayo. Selain itu. Karyawan. Terus selain itu. Sekarang pertanyaannya, kalau emak biasanya ciri-cirinya seperti apa? Boka kasih hadiah. 3 menyebutkan Boka kasih hadiah. Ya, 3 ciri-ciri orang sakit mah. 3, nyeri, terus mual, demam. Ya, oke, tepuk tangan buat Desma. Ya, jadi kalian sebenarnya pernah mengalami contoh sakit gigi. Kalau sakit gigi ciri-cirinya gimana? Ngilu. Terus apa lagi selain ngilu? Bengkak. Ya, selain itu sakit kepala. Ya, terus telinga sakit. Ya, berarti itu adalah ciri-cirinya. Jadi semua orang sebenarnya sudah mengalami. Contoh, Rafli pernah diare? Tidak pernah. Wow, hebat. Tak pernah diare. Yang pernah diare siapa? Mules. Terus, anak sini sehat
agar asam lambung dalam perut kalian tidak naik. Ya, biasanya kalau orang sudah kena emah, biasanya untuk makan saja susah. Contohnya di mulut kita rasanya apa? Air atau asam. Ya, biasanya asam dulu, habis itu mual. Ya, bukan kayak orang hamil. Ya, kalau orang hamil kan mual-mual juga bu. Nah, sama ya. Oke, itu sudah tentang manfaatnya. Sekarang tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kita belajar ini, yang kita harapkan apa? Yang pertama, kita akan tahu kalau seandainya keluarga kalian ya ada yang sakit. Nah, kalian sudah tahu dari ciri-cirinya. Contoh dia diare. Ingat ya, kalau orang dikatakan diare, meskipun fesesnya cair, belum tentu dia diare. Ya, kalau diare biasanya buang air besarnya itu sampai 5 atau sampai 8 kali bolak-balik ke kamar mandi, baru dia dikatakan diare. Kalau hanya 2 kali bukan diare, masih belum kategori di diare. Ya, nah jadi kalian tahu ciri-ciri. Oh, ini belum diare. Biasanya kalau orang sudah diare, konsumsi biasanya apa? Kalian konsumsi apa kalau diare? Langsung obat. Makanan berserat tambah diare. Ya, biasanya mengkonsumsi oralit ya untuk mengganti cairan tubuh. Oke, sekarang pada saat kita sudah pelajari ini, kita tahu pada saat kita sudah sakit, kita harus ke rumah sakit dalam keadaan sudah seperti apa. Contoh kita lemas, yang namanya dehidrasi. Ya, kalau dehidrasi itu biasanya kalau anak-anak ya kelihatan daripada saat kita mencubit tangannya. Kalau pada saat dia dicubit kembalinya lama, berarti orang itu dehidrasi. Berarti kekurangan cairan dalam tubuhnya. Tapi kalau dia dicubit langsung kembali, istilahnya mantap, berarti enggak. Ya, cairan dalam tubuhnya banyak ya. Jadi pada saat kalian diare, kalian bisa deteksi kalau sudah lemes, tidak mau makan dan sebagainya. Berarti kalian harus cepat-cepat ke rumah sakit. Oke, jadi itu ya. Jadi kalian harus tahu ini adalah tujuan untuk pembelajarannya. Nah, hari ini Boka akan menggunakan sama kayak sebelumnya. Boka akan menggunakan metode problem based learning. Jadi Boka akan mengangkat sebuah masalah yang harus kalian pecahkan berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan ini. Contoh, kenapa anak kecil itu sering terkena diare daripada orang dewasa? Karena makanannya. Selain itu, oh, maksudnya ibunya? Ibunya, berarti imunitasnya kurang. Ya, apalagi, kenapa harus anak kecil yang sering diare? Kebanyakan di Indonesia itu sebenarnya tingkat diare anak kecil itu besar. Ya, biasanya anak itu yang harus kalian pecahkan. Apa penyebabnya sehingga anak itu gampang terkena diare daripada orang dewasa? Nah, untuk penilaiannya, ya penilaiannya sama. Nanti akan ada penilaian teman sebaya. Kalian akan menilai teman kalian saat bekerja. Akan ada penilaian pada saat presentasi. Ya, kalian ikut berdiskusi atau tidak, atau hanya tunggu saja. Ya, tidak mengemot. Ya, itu ya. Jadi penilaiannya ada nanti. Boka sediakan mau pretest atau post test? Apa dua-duanya? Ayo. Tuh, nanti akan Boka punya dua. Mau pretest atau post test? Atau dua-duanya? Dua-duanya saja kalau tidak menjawab. Ya, oke. Karena sudah mau pretest, silakan untuk quizisnya. Boka sudah semalam menyuruh kalian untuk quizisnya. Bukan quizisnya ya. Ya, oke. Silakan, aplikasi quizisnya dibuka. Kita pretest terlebih dahulu.
ada 2 yang sudah join, silakan. Ya. Join dulu. Ya. Pakai kunci. Kamu join, kenapa? Tidak ada 10 orang. Itu sudah kelihatan 10 orang. Yang sudah gabung 10 orang. Sudah 17 orang. Sudah? Wow. Ya. Silakan nih yang punya paketan bisa apa namanya? Tethering dulu. Tethering 23 anak. Ya. Sudah? Bukan mulai ya. Yang lain masih gabung. Ya, bisa. 25. Oke, buka start ya. Masih ada yang belum? Ya, terkendala sinyal. Gak apa-apa yang lain. Nanti bisa ngikutin kampus case-nya. Ya. Kita mulai ya. Nah, jadi nanti poin 2 orang teratas akan berotak kasih lagi ya. Oke, ini berhubungan dengan masih organ. Tesnya berhubungan dengan organ pencernaan, bukan gangguan. Nanti kalau tesnya baru gangguan. Jelas? Jelas. Kita mulai. Silakan.
membuka bahan ajarnya. Sudah Bapak share tentang bahan ajar untuk gangguan sistem pencernaan. Ya, bahan ajarnya ini. Nah, kurang besar aku sudah jelasin dong. Nah, ini ya, ini berhubungan dengan penyakitnya. Ya, ini adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Mulai dari ya, di situ sudah ada gejalanya. Kayak tadi kalian sudah menjelaskan tentang gejalanya apa saja, terus cara mengatasinya seperti apa, dan itu disebabkan oleh apa saja. Ya, di sini Boka contohkan dan diare. Kalau yang lain nanti bisa kalian baca sendiri di bahan ajar yang sudah Boka share ya. Di situ ada ya. Kita mulai dari Contohnya di sini adalah gejalanya. Kalian kalau biasanya akan mengalami mual. Ya, mual itu disebabkan oleh apa? Karena asam klorida yang ada di lambung itu naik. Ya, asam klorida itu sifatnya biasanya kalau di lambung dia membantu untuk pencernaan. Dia juga bisa membunuh kuman. Tapi kalau sudah terlalu banyak dan naik ke mulut, biasanya akan terasa di mulut itu asam. Ya, biasanya akan asam. Meskipun kalian tidak mengkonsumsi buah yang berasa asam, biasanya dia akan pertama kali adalah asam. Itu adalah pemicu kalian mual. Yang kedua biasanya adalah kembung. Karena di dalam lambung kita isinya itu adalah gas. Ya, karena pertama kalian pernah tahu kalau seandainya kalian tidak mengkonsumsi karbohidrat, protein dan teman-temannya. Ya, biasanya itu kan mengakibatkan gas dalam lambung akan banyak. Karena tidak ada yang dicerna. Bukan contohkan seperti ini. Kalau pagi sarapan? Ya, sarapan. Ada yang tidak sarapan dan terbiasa. Bu, saya kalau sarapan pagi mual. Ada yang seperti itu? Ada. Biasanya harus dipaksa orang tua dulu untuk sarapan. Benar? Ya. Biasanya karena kebiasaan. Lambung kita akan deteksi lebih awal. Contoh kalau kita terbiasa konsumsi makanan jam 7 pagi. Kalau lewat apa yang terjadi? Ya, kering biasanya. Nah, itu penanda kalau lambung kita sudah harus diisi. Ya, jadi itu penandanya. Awalnya adalah kering biasanya. Nah, kering itu karena apa? Karena di lambung kalian itu biasanya terdapat gas. Ya, gas itu dikeluarkan. Nah, itu deteksinya biar kita akan merasakan yang namanya kembung. Terus kenapa berhubungan dengan ulu hati? Tahu ulu hati di mana? Ya, hati kalian letaknya di mana? Terus naik ke atas. Ayo, hati kalian ada di mana? Bukan di sini. Tidak ada, ini jantung. Kalau tidak percaya kalian belah, ada jantungmu. Hatimu ada di situ. Ya, jadi jangan bilang saya sakit hati di sini. Tidak ada. Hati kalian di mana? Terletak di sebelah kiri apa kanan? Ya, di kiri dari bawah rusuk. Ya kan? Ya, hati itu di sini. Bukan di sini. Apa di sini sakit hati? Itu sakit jantung. Ya, mau mati gitu sakit jantung. Benar ya? Nah, biasanya karena kita tahu bahwa meskipun dia tidak termasuk dalam saluran pencernaan, tapi hati itu adalah organ pencernaan. Karena dia menghasilkan enzim yang diteruskan ke lambung. Ya, kalau enzim di lambung adalah enzim ketialin. Ya, enzim apa lagi? Ayo, aduh. Ya, enzim lipase sama HCl itu yang ada dalam lambung kita. Sebenarnya apa? Pankreas yang menghasilkan. Nah, jadi gitu ya. Setelah itu kita tahu disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi pedas. Ya, orang yang suka pedas biasanya dia memicu untuk sakit demam. Kalian pecinta pedas? Ya. Kalau dari setan nggak mau makan, ini jadi kayak setan. Ya, karena juga infeksi bakteri. Ya, kita harus tahu kenapa. Dari mana bakteri itu? Dari makanan kita. Ya, makanan yang kita makan itu biasanya mengandung bakteri, tapi tidak semua. Contoh, kalian belum pernah kan tahu kalau seandainya katanya kalau makanan jatuh belum 5 menit kalian makan. Benar? Ya, eman bu bazir. Kalian tahu di bawah itu kotoran enggak? Ya,
menyebabkan kalian punya penyakit mah. Bukan karena ya enggak makanannya saya bersih orang belum 5 menit, 1 menit jatuh bakteri sudah naik Bu ya. Jadi sudah ada di makanannya. Bersihkan ya, udah ada kotorannya. Ya, kotorannya keikut tapi bakterinya masuk. Ya, biasanya disebabkan oleh juga bakteri, stres sama cemas. Ya, stres itu penyebabnya. Ya, kalau tidak percaya, ada yang pernah putus cinta di sini? Ada yang jones di sini? Ada yang jones Bu? Ya, stres itu adalah pemicu mah. Ya, kalau orang stres biasanya pola makannya tidak teratur. Ada yang makannya membludak, ya, ada yang tidak makan sama sekali, benar? Ya, doi bareng sama siapa, ya? Kegunjingan siapa? Ya dianya ya. Ya, kegunjingan teman-teman, ya. Oke, Mas juga bisa Bu. Ya, contoh kalau ditunjuk Bogota. Atau gilirannya maju ngadep, aduh sakit perut, ya itu pemicu sakit mah, benar nggak? Kenapa kalau hafalan di depannya guru langsung hilang dan sakit perut? Ya, jadi kalau orang cemas biasanya entah mau ke belakang, sakit perut dan sebagainya ya. Biasanya adalah sugesti dari pikiran. Itu bisa Bu. Ya. Terus mah merupakan penyakit yang menyerang lambung. Bukannya biasanya penyebabnya adalah sakit, mulas, perih dan biasanya perih pada perut atau kram perut. Kalau lama-kelamaan biasanya akan mengakibatkan usus kita atau lambung kita itu luka. Nah kalau luka apakah kita muntah darah? Tidak sampai muntah darah, tapi biasanya akan mengalami operasi kecil saja. Kita dilihat biasanya kalau kita makan tidak bisa mengkonsumsi makanan keras, biasanya kita konsumsi makanannya yang lunak. Nah itu apa? Biar lambung kita tidak bekerjanya maksimal. Kalian kan kalau umumnya berapa kali? 2 kali telan. Jangan pentol bisa 2 kali nyolok, benar tak? Iya, yang benar itu harus 32 kali. Sampai kayak tajin. Iya kan? Benar, harus 32 kali. Tidak boleh pentol 2. Tetap ya. Jadi pernah kalian melihat feses kalian sendiri? Ya, kalau kalian mengkonsumsi sayur atau mengkonsumsi jagung, pernah keluar jagung nggak? Tidak pernah dilihat. Ya, biasanya kalau dia tidak tercerna dia akan keluar kembali. Ya, contoh pada bayi. Kalau bayi, kenapa kalau bayi itu biasanya makan sayur, keluar sayur lagi, masih hijau. Ya, iya. Nah, itu karena apa? Proses pencernaan di lambungnya biasanya belum maksimal. Ya, gerakan peristaltiknya belum sempurna. Sama dengan kalian, sebenarnya dikunyahnya harus lama. Nah, jadi kalau lama itu akan mengurangi volume kita makan. Ya, biasanya orang diet itu biasanya mengunyahnya lebih lama daripada kita yang tidak pernah diet. Kayak Bogota tidak pernah. Jadi kalau mengkonsumsi ya terburu. Ya. Biasanya gini, sama dengan kalau orang terburu-buru makan. Tambah lapar enggak? Apa porsinya lebih banyak? Kalau orang terburu-buru makan? Ya, biasanya cepat untuk lapar kembali. Karena kalian tahu makanan di lambung itu bertahan atau dia tidak bisa digunakan selama 4-8 jam. Dia tetap di lambung kalian. Ya, kalau dia tidak di lambung kalian tidak bekerja, ya dia akan terus harus dimasuki lagi. Ya, sekarang kalau diare itu biasanya gejalanya sering buang air besar, fesesnya encer, ya. Terus biasanya ada nyeri perut sama kembung. Tadi Bapak sudah bilang kalau kita dikatakan diare, biasanya 5-8 kali ke kamar mandi. Ya, dalam 1 kali 24 jam. Biasanya itu baru dikatakan diare. Terus fesesnya encer, biasanya lebih ke air tanpa ampas, ya. Oke, terus biasanya ada kram perut. Nah, itu biasanya karena kalian tahu bahwa kita di dalam usus besar kita itu biasanya tempat penyerapan air. Pada saat dia berlebih dan ada bakterinya, jadi feses kita tidak akan diolah di situ, jadi langsung keluar airnya. Nah, di sini juga ada diare biasanya disebabkan
akut biasanya akan terjadi apa yang namanya penyakit disentri. Nah, disentri itu biasanya sering dialami oleh anak-anak. Ya, di fesisnya ada darahnya. Ya, bukan karena ambeien, bukan, tapi di fesisnya. Di fesisnya sudah mengeluarkan darah atau berdarah biasanya dan bernanah. Itu biasanya disentri. Biasanya sering terjadi sama anak kecil. Oke, biasanya diare merupakan penyakit di saat tinja dan feses menjadi lembek. Ya, jadi dia sangat cair sekali. Terus biasanya terjadi dalam 3 kali. Biasanya kalau orang dewasa 3 sampai 8 kali. Ya, ada pertanyaan dulu. Ada yang tidak bisa punya meskipun sudah batasnya. Ya, kalau yang namanya balita itu mendapatkan empasi itu umur 6 bulan. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Karena lambung mereka ukurannya itu hanya sebesar bola pingpong. Tahu bola pingpong? Ya, kalau itu dijejeli dia meledak. Ya, jadi anak kecil itu sebenarnya tidak boleh konsumsi makanan sebelum 6 bulan. Karena kalau masih bayi dia ukurannya kayak kelereng. Lambungnya kan kalau orang desa sudah dijejeli pisang. Ya, nah itu sebenarnya tidak boleh. Ya, karena lambungnya kecil. Nah, kalau anak tidak bisa mengunyah, biasanya dimulai dari area mulutnya. Oralnya tidak bekerja. Bisa karena pada saat empasi ibunya hanya memberikan bubur saja sampai usia 7 atau 10 bulan. Anak tidak akan mengunyah, tidak akan belajar mengunyah. Jadi ada step by stepnya. Jadi pada saat dia bubur, setelah itu naik tingkatannya agak kasar sedikit. Nah, anak itu akan belajar mengunyah. Biasanya seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Lauk, protein. Nah, sebenarnya semua protein itu bisa dikonsumsi. Kalian tahu, yang paling mudah dicerna itu adalah protein. Ya, yang paling mudah. Kalau seandainya daging hanya butuh 4 jam untuk bisa dicerna oleh lambung. Tapi kalau sayur dan buah biasanya prosesnya sampai 8 jam untuk bisa dicerna karena dia punya serat. Di buah itu ada serat yang namanya serat selulosa. Dia yang susah untuk dicerna. Tapi kalau daging cepat. Jadi yang namanya kalau penyakit mah, apakah ada tantangan untuk mengkonsumsi protein? Sebenarnya tidak, tapi tidak boleh berlebihan. Orang punya mah itu biasanya harus mengkonsumsi dalam step by step. Tidak boleh langsung banyak. Sedikit, nanti 1 jam makan sedikit lagi. Tidak boleh langsung 1 jam dihabiskan.
Bagi kurang tahu ada. Oke, coba gue. Tim medis RSUD Lamongan Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan informasi anak tersebut terkena diare. Viral di akun TikTok @mamaperugo, video yang merekam seorang pemuda sedang berbicara dengan nafas tersendat sembari menggunakan saluran oksigen di hidungnya. Video tersebut merupakan pesan-pesan terakhir Glenn Endrick Coden sebelum meninggal dunia. Di kita TikTok tahu berarti. Di sebelum meninggal. Habis itu dia terkapar langsung juga. Bukan di doa ya, pesan terakhir. Ia mengucapkan perpisahan dengan keluarga kekasihnya serta teman-temannya yang ada di perguruan taekwondo. Setelah selesai mengucapkan pesan terakhir, Glenn seketika terbaring di tempat tidur pasien, diduga meninggal akibat penyakit asam lambung yang dideritanya. Sahabat televisi, penyakit asam lambung atau GERD adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Oke, ya. Jadi itu adalah dua penyakit ya. Ingat ya, GERD ini tidak sama dengan penyakit MA. Ya, berbeda, sangat jauh berbeda. Karena GERD ini biasanya dia lebih kronis. Nah, pernah tahu dokter yang meninggal karena asam lambung? Loh, dokter itu siapa sih? Dokter Aus Indonesia. Yang baru sekali tahu. Oh, udah tahu. Ayo, yang dilihat apa? Sinetron. Sama, dia meninggal karena asam lambung kronis atau GERD ini. Ya, biasanya itu terjadi karena asam lambungnya menyerang dinding lambungnya. Nah, itu sangat parah kalau sudah seperti itu. Kalau makan hanya mual, hanya hanya sebagian saja. Tapi kalau ini sudah parah, biasanya mereka harus mengkonsumsi lewat cairan yang dimasuk dari selang itu, ya, langsung di lambung. Jadi tidak perlu mengunyah, tidak perlu gerakan peristaltik. Jadi dia bentuknya sangat cair sekali, ya. Jadi seperti itu. Oke, dari itu kalian sudah bisa tahu apa tadi penyakitnya? Diare. Terus yang sembuh karena apa? Oke, obesitas itu penyakitnya apa tadi? Berat badannya yang biasanya kalau pencernaan seperti apa kayak gitu? Berat badannya sampai berapa kilo? Beda. Itu biasanya karena dia itu kalau tiap harinya mengkonsumsi gula yang tinggi. Ya, contoh yang Bokta baca, dia itu ya, yang gendut tadi dan obesitas, dia sering mengkonsumsi teh. Jadi setiap makan dia tidak minum air, tapi mengkonsumsi teh. Nah, teh itu sebenarnya tidak bagus. Kadar gulanya, ya, itu yang menyebabkan dia bertambah besar. Karena di teh itu ada zat yang sama dengan zat yang ada di kopi. Ada kafeinnya. Di teh itu ada kafeinnya, ada. Dia malah menghambat zat besi. Jadi sebenarnya aturannya orang yang pada saat mengkonsumsi ayam tidak boleh mengkonsumsi teh setelahnya, karena zat besinya tidak akan diserap oleh tubuh, tapi dilarutkan dengan zat yang ada di teh. Jadi kalian kalau pesan ayam geprek biasanya sandingannya apa? Teh. Itu tidak boleh karena zat besi yang ada di ayam hilang, larut. Kalian hanya konsumsi lemak saja, makanya bening ya. Ya kan? Iya, sandingannya sebenarnya tidak boleh teh. Jadi teh itu harus dibatasi karena dia selain mengandung kafein, dia juga mengandung zat yang dapat melarutkan zat besi atau Fe dalam makanan. Jadi sandingannya sebenarnya tidak boleh, apalagi ada esnya ya. Sebenarnya kenapa kita kalau saya merasa gendut atau perut saya semakin besar, itu bukan karena air es, tapi karena zat gula yang tercampur dengan es. Jadi kalau minum air es saja apakah berpengaruh sama menstruasi atau berpengaruh sama berat badan? Tidak. Ya, tidak. Jadi kalau misalnya, Bu, saya kalau konsumsi es pada saat menstruasi berpengaruh Pak pada lambung saya atau organ reproduksi saya? Tidak. Ya. Jadi tidak ada penelitian bahwa air es itu berpengaruh. Ya. Jadi kalau air es kita minum dinginnya hanya di mulut. Kalau sudah masuk ke
Ya, kenapa yang namanya nikotin itu jadi kecanduan? Sama dengan yang ada di kopi, orang itu kecanduan meskipun kadarnya kecil. Ya, biasanya orang kalau tidak minum kopi, katanya orang tua ya, kalau orang tidak minum kopi nanti pusing kepalanya, benar nggak? Ya, kalau minum kopi kita apa pusing? Itu sebenarnya adalah sugesti dari otak kita. Tidak ada orang yang minum kopi itu langsung pusingnya hilang, nggak ada. Ya, kadar kafeinnya itu tergantung. Kalau kopinya hitam biasanya kadar kafeinnya tinggi. Kenapa orang itu tidak ngantuk kalau minum kopi? Karena otaknya dipicu lebih cepat. Itu fungsi dari kafein yang ada pada kopi. Otaknya dipicu lebih cepat, makanya kalian tidak akan ngantuk. Tapi kalau setelah itu otak kalian akan melemah. Minum kopi menarik. Ya, kita kopi nih, belakang bawa kopi ya, ada esnya lagi ya. Terus kayak gitu kalian untuk penyakit, nabungnya adalah nabung penyakit. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kalian tahu tentang berbagai penyakitnya, oke, kemarin dokter sudah kasih tahu Farah untuk membuat kelompok. Silakan hari ini kita berkelompok dulu ya. Silakan berkelompok. Biasanya penyebabnya apa? Ya, bisa kurang minum. Jadi nanti dijawab. Jalannya bagaimana cara mengatasinya? Ya. Oke, nanti dibuat kesimpulan ya. Kesimpulannya diisi. Minta tolong kesimpulannya diisi. Ayo. Gimana jangan soal nomor? Oh, disimpulkan. Gimana tukang menyimpulkan? Oke. Soal nomor 3 apa isinya itu? Apa yang soal nomor 3? Ya, apa Nabila? Itu Nabila. Penyakit apa itu? Ya, marasmus. Yang ini marasmus sama ini penyakit apa? Kwashior. Jadi yang kita adalah berdasarkan gambar A dan B. Kalian kan bisa tahu ciri-cirinya dari tas. Ya, bisa ya, mental dan fisiknya super diperbaiki. Biasanya apa anak-anak? Jadi kalian apa yang menyebabkan penyakit A dan B? Jadi dijabarkan A penyebabnya apa saja. Kenapa anak itu bisa tampak lebih tua? Bukan marasmus tampak lebih tua sebelum usianya. Ya enggak? Oh ini sama dengan kayak gizi buruk ya. Jadi siapa yang perutnya buncit di sini? Coba mau perutnya buncit, jadi bisa kurang. Saya yang perutnya buncit di sini ada kak? Ayo punya siapa? Ada perutnya. Bokta saya sepet. Ya ini yang keempat, siapa yang yang keempat? Apa nih? Apa scan barcode gede? Apa scan dulu barcode-nya? Coba dulu ya scan barcode. Ya, scan dulu videonya. Coba scan dulu. Videonya tentang kasus apa? Ya, penyakit lupa ya. Yang berhubungan dengan
terjadi pada lidah. Lidah juga bisa, dia akan membuat kayak peta dunia. Ya, lidah ya. Ya, itu penyakit sama itu sariawan. Terdapat pada papila yang ada di lidah ya. Terus ini radang biasanya. Ya, atau gondrong. Radangan ya. Oke. Ini biasanya kalau sudah dibedah ambil cairannya. Nah, itu usus buntu. Itu namanya membaik cacing. Yang tadi ya. Nah, itu baik cacing itu yang diputus, bukan usus kalian dipotong. Kalau usus buntu usus saya dipotong. Ya, habis usus kalian meskipun panjang. Ya, usus kita itu bisa sampai 6 sampai 8 meter. Panjang ususnya iya. Panjang meskipun dipotong bisa begini bisa. Bisa hidup meski usus kita kecil bisa. Tapi proses penyerapannya lama. Kita kan punya usus halus dan usus besar. Nah, biasanya yang sering dipotong apa ya usus halus kita? Usus penyerapan kita. Biasanya seperti itu. Kalau ini membaik cacing. Membaik cacing itu biasanya dia berada pada ujung dari usus kita. Dia bukan cacing, bukan cacing. Membaik cacing itu ada pada bagian usus, namanya membaik cacing karena ukurannya kecil. Ya, ukuran kecil itu bisa dikatakan dia kayak cacing, tapi dia sebenarnya tidak punya fungsi konkret dalam sistem pencernaan. Tapi kalau sudah kronis kayak usus buntu, kenapa dia harus dipotong? Karena isinya biasanya yang kepadatan yang tidak bisa dicerna. Biasanya ada batu masuk ke lambung bisa. Kalian kalau makan krek-krek, kalian makan telan enggak? Biasanya ditelan kalau ada pada beras. Air terang ya, itu kan tidak bisa dicerna. Itu masuk ke bayi cacing. Kalian kalau mau konsumsi atau umumnya 32 kali enggak? 2-3 kali telan ya. Jadi biji cabai biasanya ada pada bayi cacing ini. Dia yang akan dipotong. Kita bisa hidup tanpa bayi cacing bisa. Karena ini fungsinya udah mutlak. Ini usus buntu, jadi peradangan. Kalau sudah meradang, dia membengkak, biasanya harus dipotong. Ya sudah, itu adalah berhubungan dengan sistem pencernaannya. Jadi kalau bengkak agak kering. Ya ada pertanyaan lagi? Oke, silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan habis ini. Bisa. Tidak usah dikumpulkan aja, dipresentasikan. Yang mau maju. Nah, kalau presentasi semua menghadap ke depan. Tidak boleh ada yang menghubungi temannya. Silakan berada ke depan. Dipindah posisinya. Meskipun tidak posisi kembali, tapi menghadapnya ke depan
Nunda-nunda gitu. Udah, terus. Nah, menurut mereka bisa. Mungkin ada jawabannya lain dari temennya. Dari yang lain, kelompok lain. Adakah jawabannya? Kalau seandainya menunda akan mengakibatkan sembelih. Biasanya nambahnya itu BAB berapa lagi? Lagi, ayo yang mau penyangga boleh. Menurut Fauri, satu kali geseran. Fauri agak maju. Lah, oke. Menurut Fauri, kita itu satu kali satu hari. Apakah kalau kita 3 kali tapi tidak encer, apakah itu tidak wajar? Masih wajar atau tidak? Wajar. Menurut kalian wajar? Dua. Cara pertolongan pertamanya kalau orang sembelih itu harus ngapain? Karena sudah capek di kamar mandi ya. Jongkoknya sudah terlalu lama. Ya, ayo. Cara mengatasinya gimana? Lebih banyak doa. Ayo gimana? Ada jawaban dari temennya? Oke, yuk. Dari audiennya. Audiennya menjawab. Ayo Rajes, kenapa Rajes? Kalau mengatasi orang konstipasi atau sembelit, apa Jess? Oh, makan buah pepaya. Ada lagi. Ada yang konsumsi pisang karena seratnya tinggi. Terus ada lagi. Sayur. Semua sayur kah? Pilih sayur. Seadanya di rumah. Kalau tidak ada itu tidak. Oke, ada lagi pertanyaan tentang yang namanya sembelit. Ya, ada? Tidak ya, berarti yang berhubungan dengan sembelit itu biasanya karena kurang minum. Ya, sembelit itu biasanya karena kurang minum. Terus kurang makanan berserat. Ya, bukan serat kelapa loh ya. Bukan serat yang kelapa yang dimakan, bukan. Ya, tapi biasanya ada pada tumbuhan atau pada sayur dan buah. Ya, jadi orang itu wajib sebenarnya mengkonsumsi sayur tiap. Ada di sini yang tidak suka sayur. Kenapa tidak suka sayur? Oh, pahit. Oh, kalian makan jamu. Ya, oke, sudah kita kasih close dulu sampai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita bahas ya. Kenapa orang itu tidak suka makan sayur? Ya, pertama biasanya dari sebuah kebiasaan. Kita bahas ya. Kenapa orang itu tidak suka makan sayur? Ya, pertama biasanya dari sebuah kebiasaan. Ya, karena kita biasanya kita mengkonsumsi sayur pertama kali sudah tidak nyaman atau di lidah kita tidak nyaman. Tapi sebenarnya manfaat sayur itu sangat banyak. Ya, manfaatnya sangat banyak. Di sana selain ada vitamin, ada mineral, juga ada serat. Ya, jadi kalian sebenarnya harus tahu. Saya wajib makan sayur ya. Coba sugesti diri kalian sendiri. Pertama, mulailah mengkonsumsi sayur dalam jumlah sedikit. Kalau sayur sop, ya, bukan contohkan sayur sop. Yang paling kalian suka dari sayur sop, sayur sop. Wortel ya. Mulailah dari makan wortel. Sisipi dengan kentangnya. Sisipi juga dengan kubisnya. Jadi mulai dari awal lagi. Nah, seandainya bayam, saya tidak suka bayam karena baunya tidak nyaman. Atau saya tidak suka dengan daun kangkung karena rasanya tidak enak. Dimulai dari sedikit dulu, mencoba sedikit dulu. Ya, biasanya akan suka. Jadi sebenarnya harus dibiasakan, harus dipaksa. Karena yang namanya serat itu diperlukan dalam
biar tidak yang namanya konstipasi. Oke, kalau buah boleh diganti yang lain, boleh. Yang murah juga tidak apa-apa, tapi ingat konsumsinya tidak boleh berlebihan. Contoh, kalian selama seminggu udah makan buah, tapi di hari Minggu kalian membeli buah yang sangat banyak dan dihabiskan karena mengganti seminggu yang tidak makan buah. Tidak boleh. Ya, tetap aja kalian nanti di diare. Sama dengan kalau sekilo saya habiskan, jadi sebulan saya tidak perlu makan buah. Tidak bisa. Asupannya dibutuhkan dalam tiap hari. Vitamin itu dibutuhkan dalam tiap hari, tidak 1 bulan sekali. Makanya banyak. Saya beli mangga sekilo saya habiskan sendiri karena 1 bulan saya tidak mau makan buah lagi. Tidak bisa. Diare kalian, tambah penyakit kalian, gitu ya. Oke, silakan kelompok kedua. Oke, yang kedua, ayo. Nabila. Cara mengatasinya. Satu lagi. Kelompok keempat. Ayo Raffi. Oh, udah Nabila. Apakah marasmus bisa terjadi sama lansia? Saya pertanyaannya sama dengan Ondi. Kenapa harus anak-anak yang kena penyakit marasmus? Kenapa orang tua tidak? Oke. Oke, pertanyaannya 2. Kalau dia anak muda sama. Ayo jawab. Sebenarnya penyakit ini dapat dijangkit ke orang tua maupun anak-anak. Namun lebih seringnya pada anak-anak karena ibu pada anak-anak ini kurang kebal. Karena kebalannya itu belum matang gitu. Kalau anak-anak, kalau udah orang tua itu kan kebalannya udah bisa jaga dirinya dia gitu. Anak-anak itu lebih rentan dalam anak-anak itu lebih rentan terkena infeksi seperti diare atau yang lainnya. Yang kedua itu cara mengatasi penyakit tersebut. Ada penyakit marasmus itu penyakitnya disebabkan oleh kekurangan bahan kalori. Jadi yang bisa ditingkatkan makanan dengan kalori kayak daging. Yang kedua yang penyakit kwashiorkor, ini karena kekurangan protein dan nutrisi yang lain. Yang mengonsumsi makanan yang banyak proteinnya seperti yang mengandung minyak nabati. Oke, pertanyaan dari kelompok lain. Kenapa marasmus sama kwashiorkor itu berbeda padahal sama-sama kekurangan? Apa perbedaan dari penyakit marasmus dan kwashiorkor itu? Kan sama-sama kekurangan nutrisi. Atau malnutrisi benar ya? Pertanyaan gitu ya? Iya. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaan dari kedua penyakit yang ada. Kalau gambarnya berbeda gitu ya. Satunya buncit, satunya enggak. Ya, satunya kurus, satunya hitam sekali.
Ya, kenapa harus protein? Nggak tahu. Kalau protein itu berhubungan dengan regenerasi sel dalam tubuh kita. Ya, jadi regenerasi sel dalam tubuh itu sangat kurang. Jadi dia mengakibatkan kayak apa? Muka itu lebih tua dari usianya. Terus juga di sana ada yang namanya dehidrasi. Dehidrasi itu berarti kekurangan cairan dalam tubuhnya. Ya. Terus kalau kwashiorkor, kenapa Bu? Kalau kwashiorkor itu berarti semua makromolekul-nya. Berarti dia kekurangan karbohidrat, kekurangan protein, kekurangan lemak, vitamin dan semuanya. Itu ya, itu perbedaannya. Jadi kenapa sering terjadi sama anak-anak? Kenapa orang dewasa tidak? Kalau anak-anak semua zatnya itu biasanya sudah kita olah, dia dalam proses pertumbuhan. Jadi butuhnya lebih banyak daripada orang yang dewasa atau lansia karena mereka masih masa pertumbuhan. Kalau orang lansia mau tumbuh, hanya mengganti sel yang rusak saja. Tapi kalau anak-anak masih masa pertumbuhan, jadi butuhnya lebih banyak. Pada saat kekurangan penyebabnya sangat fatal kalau ada pada anak-anak. Tapi kalau orang dewasa tidak begitu banyak berpengaruh. Oke, sudah ya. Kalian sudah membahas tentang HKPD-nya. Sekarang silakan dikumpulkan dulu dan tempatnya diperbaiki lagi. Kesimpulannya pertama,
Kalian sudah dapat apa dalam pembelajaran hari ini?
silakan. Oke, ya. Silakan bisa dikumpulkan. Ya semua? Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa silakan belajar di rumah tentang sistem ekspresi. Ya. Ekspresi pada manusia. Silakan dipelajari. Ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti Bokta pakai materinya di classroom. Ya. Materi selanjutnya di classroom. Sama tugasnya Bokta share di classroom ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini bisa ditutup dengan doa. Silakan Farel untuk ditutup dengan doa. Ini berdoa siap, gerak. Mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Gerak. Berat. Oke, terima kasih Ustaz.